Oke, kembali lagi kita dalam tutorial data structure. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai circular queue ya. Jadi pastikan teman-teman sudah mempelajari konsep queue itu sendiri ya pada video yang sebelumnya ya. Oke. Nah, sekarang ini seperti yang di video yang sebelumnya ya. Teman-teman sendiri sudah pernah mempelajari terkait linear queue ya. Linear queue artinya ya, teman-teman hanya bisa insert itu satu-satu ya. Mulai dari indeks ke 0 ya, kemudian ada indeks ke 1, ada indeks kedua dan seterusnya sampai indeks ke 5 ya. Jadi teman-teman harus insertnya linear ya, satu-satu gitu. Oke, secara sequence. Nah, kemudian di sini juga teman-teman bisa ada istilah ya yang namanya head dan tail ya, ada head dan tail. Ya, jadi kalau head atau front atau tail atau apa namanya rear gitu ya, ada biasanya beberapa istilah yang teman-teman lihat di beberapa buku gitu. Ya, yang ini istilahnya adalah head. Saya simbolkan dengan huruf H. Oke, kemudian di sini ada tail, saya simbolkan dengan huruf T. Oke, nah head dan tail. Nah, um, head selalu berada di depan ya. Jadi head ini artinya adalah data yang paling pertama masuk gitu, dan tail artinya adalah data yang paling terakhir masuk ya. Oke, dengan demikian headnya berada di dalam indeks ke 0 dan tailnya berada di dalam indeks kelima ya. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan ya, misalkan kita melakukan pop ya sebanyak 2 kali ya. Sebelumnya di sini ada sebelumnya di sini ada 19 gitu ya. Ada 19, kemudian di sampingnya oke, sebentar. Ada 23 di sini sebelumnya ya. Oke. Ada 23, 19 dan 23 ya. Cuma kita pop terlebih dahulu gitu ya. Nah, dengan demikian ya pada saat kita pop seperti dikatakan queue itu kan linear. Jadi pada saat kita ingin melakukan insertion dengan demikian kondisi ini udah penuh ya. Kondisi ini udah penuh karena sudah tidak ada memori lagi ya di indeks ke-6 ya. Cuma ada 0 sampai 5 ya. Makanya pada kali ini kita akan introduce suatu suatu konsep yang namanya circular queue ya. Jadi circular queue ini apa ya istilahnya ya? Jadi detailnya itu bisa nyambung lagi ke headnya ya. Jadi seperti circular ya. Dia mutar gitu ya. Jadi kalau tailnya udah penuh ya bisa kembali lagi ke headnya ya. Oke, dia circular. Gimana sih cara kerjanya gitu ya? Nah, seperti yang kita udah tahu, tadi kita udah hapus 2 gitu ya, 19 dan 23 ya. Kemudian di sini kita pengen insert lagi angka 39 ya dan 75 ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, semula semula di sini headnya di sini gitu ya, headnya 2. Oke, kemudian di sini adalah tailnya. Oh, sorry. Ya, ini head dan tailnya. Di sini kita disuruh menambahkan angka 39 dan 75 ya. Berarti karena tailnya sudah penuh di sini, dia bisa nyambung ke depan ya. Dia bisa nyambung ke depan. Kalau di linear queue pada umumnya itu nggak bisa. Tapi pada circular queue ini teman-teman bisa menambahkan kalau udah penuh, kita cek ke depannya. Apakah ada kosong? Ternyata ada yang kosong. Berarti kita bisa insert langsung 39. Oh, bentar. Ini 39.
Oke, kemudian di sini adalah 75. Ya. Oke, 75 ya. Jadi dengan demikian circular queue ini dapat men-solve problem yang ada sebelumnya. Ya, problem sebelumnya kalau udah penuh, ya dia cuma bisa insertnya sequence ke belakang gitu ya teman-teman. Tapi kalau circular queue, dia bisa ngecek ke depannya lagi. Oke, untuk tutorial codingnya akan saya pisah. Silakan teman-teman saksikan di video yang berikutnya.